Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tegar dari 11.kj. Ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan. Sejarah Islam itu mengalami 3 periode, yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan. Nah, di periode pertengahan ini nanti kita bahas. Periode pertengahan itu berawal pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Baru periode modern yang ketiga pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Islam itu mengalami kemajuan pada periode klasik, yaitu pada periode pertama, dan mengalami kemunduran pada masa abad pertengahan. Nah, pas ada masa abad pertengahan ini ada 3 kerajaan besar Islam yang memegang kuat agama Islam. Nah, di situ 3 kerajaan itulah menjadi penopang agama Islam itu. Nah, 3 kerajaan itu yang pada masa 3 kerajaan besar itu pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Keadaannya perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan masa periode klasik. Setelah berkembangnya 3 kerajaan itu, yaitu pertama kerajaan Utsmani di Turki dan kerajaan Mughal di India dan juga kerajaan Safawi di Persia. Nah, pertama tuh kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki. Kerajaan ini terpandang dari beberapa abad masih kerajaan yang kuat tentang negara yang kuat dalam sistem kemiliteran atau di bidang militer. Kemajuan kerajaan Utsmani itu dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran dan juga bidang ilmu pengetahuan dan juga budaya. Nah, setelah melalui beberapa waktu, kerajaan Utsmani ini mengalami kemunduran. Kemundurannya itu penyebabnya banyak, yaitu pertama satu, wilayahnya terlalu luas. Nah, kenapa wilayah terlalu luas mengalami kemunduran? Karenanya wilayah kerajaan ini terlalu luas, sistem administrasinya juga akan sulit dan harus memerlukan beberapa pemerintahan yang teratur untuk mengawasi beberapa daerah tersebut. Yang kedua tuh penduduknya tuh yang bermacam-macam suku. Akibatnya banyaknya luasnya kekuasaan kerajaan itu, saking banyak suku-suku atau bangsa-bangsa yang berbeda-beda, dan itu menyebabkan konflik atau pemberontakan. Nah, yang ketiga tuh kelemahan penguasa. Setelah Sulaiman Al-Qanuni atau raja pertama dalam kerajaan itu, para pemimpin setelah dia itu lemah terhadap kepemimpinannya dan mengalami kemunduran pada sistem sumber keuangannya dan juga ekonomi merosot. Nah, ekonomi merosot ini karena adanya peperangan yang tak usai. Dikarenanya peperangan itu harus memiliki biaya. Disitulah merosot ke keuangan kerajaan itu tersebut karena banyaknya peperangan yang harus dibayar. Nah, yang kedua tuh kerajaan Mughal di India. Kerajaan yang termuda di antara 3 kerajaan India itu, 3 kerajaan Islam yang didirikan oleh Zainuddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Kerajaan Mughal ini mencapai zaman keemasannya semasa Raja Akbar Shah I pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Nah, di bidang kemajuan kerajaan Mughal di antara lainnya, yang pertama di bidang ekonomi, mengembangkan program pertanian, pertambangan dan juga perdagangan, dan membuat sumber keuangan negara baik. Dan di bidang seni dan budaya juga, contohnya mereka ini pernah membuat semacam masjid yang menggunakan budaya sendiri atau menggunakan seni mereka. Pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal ini mengalami kemerosotan
Penyebabnya kemerosotan moral dan para penjabatnya. Kenapa? Karena kan akibat kerajaan ini sangat kaya dalam sumber keuangannya, para penjabat-penjabatnya kan banyak yang moral kurang atau tergiur oleh keuangannya, dan mereka pun akhirnya mengkorupsi duit tersebut. Nah, pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya juga sangat lemah. Kekuatan militernya pun juga sangat lemah. Itulah yang menyebabkan negara Islam kerajaan Islam yang satu ini mengalami kemunduran. Nah, yang ketiga tuh kerajaan Syafawi. Kerajaan Syafawi di Persia atau Iran. Didirikan oleh Syah Ismail Syafawi pada tahun 1501 Masehi. Juga masa kemasan kerajaan Syafi'i ini terjadi pada masa kepemimpinan Abbas I, yaitu di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Dan kerajaan ini juga terpandang kerajaan kuat di bidang politik dan militer. Ini juga kerajaan Syafi'i ini juga sama dengan kerajaan yang pertama tadi, di kerajaan Usamani. Mereka ini kuat dalam bidang militer, dan setelah mereka mengalami kejayaan mereka juga mengalami kemerosotan atau kemunduran. Penyebabnya adalah kurangnya moral kepemimpinannya yang menyebabkan peperangan. Akibat mereka untuk memilih yang mana paling hebat, mereka pun memulai peperangan yang tak usai selesai. Dan dari situ merosotnya para tentara-tentara mereka itu banyak yang gugur dan ekonomi mereka pun kurang. Nah, konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Islam. Nah, kerajaan ini juga mempunyai konflik dengan kerajaan Islam, kerajaan Islam Utsamani. Disitulah mereka perang terus tanpa berhenti. Dua kerajaan inilah yang selalu berperang, dan banyak pasukan. Akibat dari itu banyak pasukan sendiri yang memberontak atau berkhianat oleh kerajaan ini. Nah, sampai situ saja Buya yang bisa saya sampaikan, Buya, yang 3 kerajaan itu, Buya. Walaupun cuma dikit, Buya, walau cuma saya tegar bahas cuma 3 kerajaan Islam yang besar di dunia, Buya. Hanya ini gak bisa segar sampaikan, Buya. Walaupun ada salah kata, Buya, minta maaf ya, Buya. Assalamualaikum, Buya.